Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Kembali lagi di Renungan Pagi GKI Cibadak. Pada saat ini, saya akan berbagi tentang tema bangkit dari rasa kebersalahan. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di malam hari kemarin, dan pada saat ini terima kasih atas pagi yang baru. Dan sebelum kami memulai kegiatan kami, kiranya Tuhan mau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hari ini ada sebuah kebenaran dari firman Tuhan yang dapat kami renungkan di sepanjang hari kami, dan itulah yang akan menuntun kami, mengarahkan kami untuk dapat berlaku dengan seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang terus merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang di dalam hidup ini yang hidup dari rasa bersalahnya. Sebuah kutipan dari Elder David A. Bednar mengatakan bahwa guilt is to the spirit what pain is to the body. Yang artinya adalah rasa bersalah adalah seperti rasa sakit kepada tubuh kita. Sedangkan rasa bersalah menyerang roh kita atau spirit kita. Dan memang jikalau kita akui di dalam hidup ini, tidak semua orang bisa lepas dari rasa bersalah itu. Terlebih lagi ketika orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendukung orang tersebut untuk bisa bangkit atau keluar dari rasa bersalahnya. Maka apa sih sebetulnya rasa bersalah itu? Dapat kita artikan bahwa rasa bersalah adalah sebuah perasaan yang dirasakan seseorang saat dia merasa dirinya telah melanggar standar diri sendiri. Apa yang ia pandang sebagai hal yang baik, rencana-rencana dalam hidupnya, dan mungkin juga apa yang ia percaya yang datangnya dari ajaran-ajaran firman Tuhan. Ketika orang ini merasa dia sudah melanggar, dan mungkin tidak ada orang yang mengetahuinya, tetapi dia tidak bisa membohongi bahwa dirinya ini merasa bersalah setelah melakukan hal tersebut. Dan tidak sampai di situ saja, orang yang merasa bersalah, dia juga merasakan bahwa ia pantas untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran tertentu dalam hidupnya. Dan juga tidak jarang, saudara-saudara yang terkasih, bahwa orang-orang yang sudah menerima ganjaran-ganjaran dalam hidupnya oleh karena ia pernah melakukan kesalahan di masa lalu, hanya berhenti bahwa dia memang pantas untuk hidup seperti sekarang ini, dengan keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja, dengan keadaan bahwa ada orang-orang yang membenci mereka, dan semua dalam hidupnya, segala aspek hidupnya sudah berantakan oleh karena kesalahan yang pernah dia perbuat. Dan bukankah itu yang diajarkan dunia? Bahwa dunia sudah diajarkan untuk membenci satu dengan yang lainnya, dan sudah menjadi hal yang wajar untuk kita melihat bahwa orang-orang yang bersalah ini mendapatkan cercaan, mendapatkan bullying, meskipun mereka sudah mendapatkan ganjaran bahkan secara hukum. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi apakah hal ini yang mau kita rasakan terus-menerus, terkhusus juga di dalam kehidupan kita? Nah, apa kemudian dampak dari rasa bersalah ini terkhusus jika kita yang merasakannya?
Nah, orang yang merasa bersalah akan terus merasa dihantui oleh pengalaman tersebut yang sangat spesifik, yang terjadi sudah ada di masa lalu, tetapi ini terus membuatnya hidup di masa lalu, bukan hidup di masa sekarang. Apalagi untuk berbicara tentang menyiapkan masa depan. Dan biasanya ada pernyataan-pernyataan seperti di bawah ini, yang biasanya orang yang merasa bersalah pikirkan. Misalnya adalah, kalau waktu dapat diputar kembali, saya akan, dan seterusnya, melakukan ini dan itu. Atau juga mungkin seandainya kejadian itu tidak terjadi, maka harusnya hidup saya akan seperti ini dan seperti itu. Atau yang ketiga, seandainya saya tidak melakukan hal tersebut. Ya, bahkan ada orang yang mengatakan, kalau saja aku tidak bodoh di masa itu, maka mungkin sekarang saya sudah begini dan sudah begitu, sudah mencapai ini dan itu. Yang mana ini mengungkapkan bahwa ia ingin mengubah sesuatu yang sudah ada di masa lalu yang tidak dapat diubah lagi. Dan orang itu akan melangkah ke masa depan dengan berpikir bahwa ia melangkah dengan kepalsuan. Meskipun dia menutupi dengan senyuman, dengan mungkin perkataan-perkataan yang meyakinkan orang lain bahwa ia sudah pulih, ia sudah tidak lagi terdampak oleh kesalahannya di masa lalu, atau ya mungkin hal-hal yang lainnya. Ia merasa bahwa dirinya telah atau tengah melaksanakan kepalsuan dalam hidupnya. Atau juga dia bisa merasakan bahwa untuk apa lagi aku pikirkan masa depan ini? Toh hidupku sudah gagal. Dan dia akan terus melanjutkan kehidupan ini, dia hanya tidak mau untuk mendahului Tuhan. Lalu ia menghabiskan sisa hidupnya dengan merasa bahwa hidupnya adalah hidup yang gagal. Inilah dampak-dampak yang perlu kita sadari bersama dan perlu kita waspadai. Sehingga rasa bersalah ini perlu kita anggap sebagai momok yang memang perlu untuk kita hadapi bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah betul bahwa rasa bersalah itu dirasakan oleh seseorang hanya karena dia belum diampuni? Nah, jawabannya adalah ya dan juga tidak. Mengapa tidak? Karena banyak sekali kasus-kasus di mana orang yang bersalah itu sudah dimaafkan oleh orang yang menerima perbuatan itu. Atau bisa kita katakan sebagai korban dari kesalahan tersebut. Atau juga kita bisa melihat bahwa orang-orang yang merasa bersalah ini sudah mendapatkan keadaan yang normal, di mana hidup ini sudah semakin lebih baik dari kacamata kita yang melihatnya. Tetapi tidak bagi orang tersebut. Ia belum dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Dan inilah yang bisa kita katakan berarti meskipun orang sudah mengampuni, belum tentu dia merasa sudah diampuni. Dan apakah karena belum diampuni? Jawabannya juga bisa jadi iya. Karena ada satu hal lagi yang kita tidak boleh lupakan. Bahwa sebetulnya ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, orang yang paling pertama yang harusnya memaafkan kesalahan tersebut adalah diri kita sendiri. Ketika kita belum bisa memaafkan atau mengampuni diri kita sendiri, maka kitalah orang yang mungkin satu-satunya menjadi orang yang terus merundungi diri kita sendiri, yang terus memberikan kata-kata negatif terhadap apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan. Kamu adalah orang yang gagal, kamu adalah orang yang jahat, kamu adalah orang yang tidak berguna, dan lain sebagainya. Dan itu bisa saja kita katakan kepada kita sendiri yang sudah pernah berbuat kesalahan di masa lalu. Nah, pertanyaannya bagaimana orang dapat bangkit dan keluar dari rasa bersalah itu? Marilah kita lihat bahwa ada kabar dari Tuhan yang sudah kita baca di 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 tadi. Bahwa dikatakan,
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apakah kita bisa meresapi dalamnya pernyataan ini? Yang pertama yang perlu kita lihat dari ayat tersebut, bahwa sejatinya Allah tidak mengenal dosa. Bukan berarti dia tidak tahu ada pelanggaran-pelanggaran, bukan ia tidak tahu ada kekuatan si jahat itu, yang selalu melakukan hal-hal yang berkebalikan dari kehendak Tuhan, tetapi sejatinya pada diri Allah sendiri, ia tidak pernah merasakan menjadi orang atau menjadi pihak yang bersalah dan berdosa. Ini perlu kita sama-sama sadari terlebih dahulu. Lalu kita marilah lihat peristiwa salib. Ketika Yesus Kristus menebus dosa manusia. Menurut 2 Korintus 5 ayat 21, itulah kejadian di mana Yesus Kristus sebagai representasi dari Allah Tritunggal pertama kalinya merasakan ia bersalah, merasakan bahwa ia berdosa. Pada suatu titik atau di suatu sisi, kita bisa menganggap atau kita bisa terus menghayati bahwa Allah atau Yesus Kristus ketika ia disalib adalah dalam keadaan ia tidak melakukan kesalahan apapun. Dan itu benar. Ia yang tidak berdosa telah dihukum secara tidak adil. Namun, di dalam sisi yang lain, ketika kita menghayati misi Allah, ternyata kita bisa menghayati sebuah kenyataan yang berbeda. Bahwa ketika dia disalib, Tuhan Yesus merasakan segala bentuk rasa bersalah itu. Karena ia tengah menanggung dosa seluruh umat manusia. Sehingga inilah suatu kejadian yang betul-betul ajaib dan menunjukkan betapa Allah mengasihi manusia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bahwa secara real, mungkin manusia yang lain masih bisa merasa bahwa kita adalah orang yang bersalah. Bahkan kita sendiri masih berpikir bahwa kita bersalah. Tetapi di mata Allah, karena penebusan Yesus Kristus, di matanya kita sudah dibenarkan karena pengorbanan Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi pokok atau poros dari teologi kita mengenai pertobatan, karena Allah sudah menganggap kita sebagai orang-orang yang dibenarkan. Lalu apakah dampaknya bagi kehidupan kita? Apakah ini berarti kita sudah dihilangkan konsekuensi dari kesalahan kita? Atau apakah ini juga berarti serta-merta penebusan Yesus Kristus dapat membersihkan keterkaitan kita dengan kesalahan tersebut? Mari kita lihat gambar yang ada di samping Bapak Ibu sekalian, bahwa ada sebuah berita tentang Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia pernah mengatakan bahwa memaafkan teroris itu urusan Tuhan. Tetapi untuk mengirim mereka kepada Tuhan, itu merupakan urusan saya. Sebuah pernyataan yang menarik, bahwa inilah yang menggambarkan secara sederhana bagaimana perbedaan antara dunia dengan Allah. Bahwa dunia bisa saja tidak berubah semudah telapak tangan berbalik. Dan mungkin saja dalam kenyataan kehidupan kita, orang-orang yang pernah merasakan kesalahan kita belum dapat memaafkan kita sampai hari ini. Mungkin juga ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung oleh karena kesalahan tersebut. Namun demikian, yang berbeda adalah bahwa orang yang tadinya merasa bersalah karena dia sudah menerima berita dari Tuhan, dia dapat melihat bahwa masa depan itu masih ada untuknya.
Dan inilah yang mari kita sama-sama renungkan baik-baik, bahwa terkadang orang seringkali berfokus kepada hukuman dari sebuah kesalahan tersebut. Apa sih hukumannya dari mencuri? Apa sih hukumannya dari membunuh? Apa sih hukumannya dari kesalahan-kesalahan yang lainnya? Tetapi kita jarang juga berfokus kepada pentingnya orang-orang yang sudah menerima hukuman ini, yang sudah pernah bersalah ini, dapat memperbaiki kehidupannya. Seperti yang dijelaskan di awal, dunia seringkali mengajarkan kita untuk stop sampai hukuman tersebut, dalam rangka untuk memuaskan, untuk memberikan hukuman yang setimpal, tetapi tidak pernah membicarakan bagaimana orang-orang yang bersalah ini bisa memperbaiki kehidupannya. Nah, tanpa ada rasa percaya atau iman bahwa masa depan masih ada, orang pasti tidak punya alasan untuk mau memperbaiki diri. Karena bagaimana seseorang bisa memperbaiki sesuatu yang sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki menurut pikirannya. Maka penting bagi kita untuk bisa terus meresapi ayat yang tadi kita baca dan renungkan dari 2 Korintus 5 ayat 21. Marilah dalam renungan pagi ini kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab kembali. Mengapa demikian? Apa langkah-langkah pola pikir yang harus kita jalani dan sadari? Ketika kita bersalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa saat itu kita tidak sedang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Tetapi, merasa bersalah adalah sebuah hal yang mendorong kita untuk tidak bertanggung jawab atas masa depan yang masih terbentang luas dalam hidup ini. Yang mana contohnya adalah rasa bersalah mendorong kita hanya untuk mengasihani diri sendiri. Bahwa kita adalah orang-orang yang malang, bahwa kita hanya berdiskusi dalam diri, dalam pikiran kita, bahwa sebetulnya kita tidak mau melakukan hal tersebut, bahwa itu dilakukan tanpa sengaja, bahwa hal itu ini dan itu. Tetapi kalau kita mau renungkan dengan baik-baik, apakah hal itu membawa perubahan dalam hidup kita? Itulah mengapa rasa bersalah mendorong kita untuk tidak bertanggung jawab pada masa depan kita. Dan marilah kita sadari bahwa menerima kabar dari Allah bahwa Ia mau menjadikan kita tidak berdosa, itu sebagai kesempatan untuk dapat mengembalikan kepercayaan diri kita, supaya kita mau mengambil tanggung jawab akan hidup kita. Dan dengan mengambil tanggung jawab akan hidup kita, bahwa kita sekarang perlu untuk merasa berdaya kembali, bahwa jerat dosa tidak terus-menerus menggerus hidup kita, kepercayaan diri kita, dan harapan kita akan masa depan, maka kita juga perlahan tapi pasti akan bertumbuh secara spiritual, akan semakin menghargai kasih Allah yang ada dalam hidup kita, akan semakin mensyukuri bahwa Allah betul-betul membuktikan bahwa Ia mengasihi kita meskipun kita sudah pernah berdosa, dengan memberikan berkat-berkat setiap harinya, dengan memberikan pertambahan-pertambahan ketika kita mencoba memperbaiki diri kita sendiri, dan kita pun akan semakin percaya diri bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang baik, bahwa kita tidak selalu melakukan hal-hal buruk dalam hidup kita, bahwa kita berguna, bahwa kita sudah diambil di dalam bagian Tuhan. Dan di dalam Tuhan sudah pasti ada rencana-rencana besar dan ada rencana-rencana yang indah dan memberkati untuk kita dapat lakukan dalam hidup kita. Akhir kata, jemaat yang terkasih, marilah kita sadari untuk memulai pagi hari ini bahwa jika Tuhan menganggap hidup kita berharga untuk diselamatkan, maka sudah sepantasnya kita mulai melihat hal yang sama atas hidup kita.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa sebagai manusia, tentu kami memiliki kesalahan-kesalahan yang mungkin menurut kami kecil ataupun besar, dan mungkin saja membuat kami terus hidup di dalam rasa bersalah. Kami bersyukur Tuhan, bahwa firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau yang tadinya tidak mengenal dosa, sudah merasakan bagaimana beratnya menerima dosa itu. Dan Engkau tebus kami, dan Engkau mau menjadikan kami orang-orang yang kembali lagi untuk dapat percaya diri, yang kembali lagi untuk dapat bertanggung jawab atas hidup kami, dan yang sudah memandang kami sebagai orang-orang yang dibenarkan. Dan biarlah kami dapat menjawab tanda kasih yang luar biasa dari Engkau, dengan juga mengambil tanggung jawab atas hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, untuk bisa terus memperbaiki diri, dan untuk terus bangkit dari keterpurukan atas rasa bersalah kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami dalam hari ini, mulai dari pagi hari ini, siang hari, sore, sampai nanti kami kembali beristirahat di malam hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.